Soal berikutnya adalah mengenai titik tangkap gaya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar mengenai kesetimbangan benda, maka akan lebih baik jika kita banyak berlatih mengenai soal-soal. Nah, pada bagian ini kita akan melihat sebuah batang yang masanya diabaikan, jadi dianggap sangat kecil. Nah, tapi pada batang tersebut dikenai 3 buah gaya, yakni gaya F1 yang bernilai 50 Newton pada sudut 53 derajat, lalu ada gaya F2 berarah vertikal ke bawah dengan besar 40 Newton, dan ada gaya F3 100 Newton pada arah seperti pada gambar. Nah, ditanyanya adalah berapakah besar gaya pengganti dari ketiga gaya F1, F2, F3 pada batang tersebut, dan di mana letak titik tangkap gayanya. Nah, titik tangkap gaya itu nanti kita akan lihat bagaimana mencarinya. Nah, diketahui bahwa panjang batang tersebut, batang AD, sama dengan 90 cm. Lalu panjang dari AB, dari B ke C, dan dari C ke D adalah sama. Jadi mereka sama-sama 30 cm. Baik, nah di bagian pertama kita akan melihat bahwa gaya-gaya F1 dan F3 ini punya komponen pada arah horizontal. Jadi kalau kita urai, ada F3X dan juga ada F1X. Nah, ini kita bisa cari nilainya dengan menggunakan trigonometri, di mana karena ini sudutnya di sini 53 derajat, maka F3X sama dengan F3 cos 53. Cos 53 itu kalau kita gunakan segitiga istimewa ini 3:5. Jadi F3X bernilai 60 Newton. Nah, kemudian yang F1X ini bernilai 50 dikali cos 53 yang adalah 3/5, berarti nilainya sama dengan 30 Newton. Jadi total gaya pada arah X bisa kita katakan sama dengan 60 dikurangi 30. Jadi 30 Newton. Jadi ada satu gaya resultan pada arah horizontal, yakni sebesar 30 Newton, dan besarnya ke arahnya ke kanan. Nah, yang kedua, kita akan melihat gaya-gaya pada arah vertikal. Ada F3Y dan ada F1Y yang besarnya juga bisa dicari dengan trigonometri. F1Y sama dengan F1 dikali sinus 53 yang adalah 4/5. Jadi ini 40. Lalu F3Y sama dengan 80. Nah, tapi jangan lupa kita ada F2 yang arahnya ke bawah, maka total gaya pada arah vertikal sama dengan 80 ditambah 40 dikurang 40. Jadi bernilai 80 Newton. Nah, sekarang kalau kita bayangkan batang tadi, ada total gaya pada arah horizontal sebesar 30 Newton, dan juga ada satu gaya vertikal bernilai 80 Newton. Jadi ini tadi 30, yang ini 80 Newton. Nah, pertanyaannya adalah di manakah letak gaya ini bekerja misalkan terhadap titik D. Nah, untuk mencari titik tempat gaya itu bekerja, sekarang kita akan kembali kepada keadaan dari gaya-gaya ini, di mana kita akan memikirkan khususnya pada gaya-gaya yang arah vertikal, yakni F1Y, F3Y, dan F2 yang berarah vertikal. Nah, kalau kita lihat di sini ada F1Y yang besarnya tadi 40 Newton, lalu di bagian sini ada F2 yang besarnya juga 40 Newton, lalu ada gaya F3 di ujung F3Y yang besarnya 80
Newton. Nah, sekarang kita akan pikirkan dengan menggunakan momen gaya. Jadi, momen gaya yang timbul oleh gaya-gaya vertikal tadi 40 Newton dan 80 Newton menghasilkan momen terhadap suatu titik, dalam hal ini misalkan D, di mana momen gaya totalnya atau tau total sama dengan pertama dari gaya 40 Newton ini sebesar 40 dikali 2/3 kali panjang batang. Jadi ini jaraknya 60 cm, atau kalau panjang batangnya tadi 90 cm, maka berjarak 2/3 L. Lalu ada gaya 40 Newton menimbulkan momen tapi arahnya minus. Jadi sebesar 40 dikali 1/3 L. Nah, momen gaya total ini, ya sebenarnya tadi ada satu gaya lagi yaitu 80 Newton, tapi karena dia garis kerjanya melalui titik D, maka momen gaya yang dihasilkan oleh gaya tersebut 0. Baik, nah momen gaya total ini dapat kita gantikan dengan momen gaya dari gaya total 80 Newton tersebut yang bekerja pada misalkan suatu jarak D. Nah inilah sebenarnya yang ingin kita cari, di manakah jarak tersebut, berapa jauhkah letak gaya 80 Newton ini bekerja. Jadi momen gaya total tadi yang sama dengan 40 dikali 1/3 L itu adalah sama dengan momen gaya yang ditimbulkan oleh gaya 80 Newton itu pada jarak D. Nah, jadi kita bisa mencari nilai D di sini 40 dikali 1/3 L dibagi 80. Atau di sini kita dapati yakni bernilai 1/6 L. Tentu kalau panjang batang itu sama dengan 90 cm, maka letak D tadi adalah 15 cm. Nah, jadi yang perlu kita pahami di soal tersebut adalah seperti ini. Tadi ada 3 gaya, yakni gaya pertama 50 Newton dengan sudut 53 derajat, lalu ada gaya kedua 40 Newton ke bawah, dan ada gaya ketiga yakni 100 Newton. Nah, ketiga gaya ini menghasilkan suatu gaya total pada arah vertikal yaitu sebesar 80, pada arah mendatar sebesar 30, dan bekerja pada suatu jarak yaitu 15 cm. Ini kalau kita gambarkan kira-kira di sini, jadi gaya pengganti dari mereka adalah 80 Newton dan 30 Newton. Nah, ini adalah suatu gaya pengganti dari ketiga gaya F1, F2, dan F3 tadi. F total, dimana besarnya bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras, yakni akar 80 kuadrat tambah 30 kuadrat. Nah, sekarang ada hal yang menarik. Kalau kita ingin menyeimbangkan gaya pengganti ini, jadi saya gambar lagi batang tersebut, namun sekarang hanya dengan sebuah gaya tunggal, yakni gaya pengganti tadi, F total. Kalau kita ingin membuat batang ini setimbang, maka harus ada gaya yang melawan gaya F total ini pada arah sebaliknya, yang besarnya sama namun pada arah yang kebalikan. Nah, jadi sebenarnya syarat dari suatu kesetimbangan itu sederhana, yakni bahwa total gaya harus 0, baik pada arah sumbu X ataupun pada arah sumbu Y, ataupun kalau dalam 3 dimensi juga dalam arah sumbu Z. Dan nah, ini yang sekarang kita akan lebih dalam lagi nanti, yaitu total momen gaya pada suatu titik juga harus sama dengan 0. Jadi konsep yang kita gunakan untuk benda yang setimbang itu sebenarnya sederhana. Sekali lagi, gaya total 0 dan momen gaya total juga 0.